Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi diferensial, fungsi majemuk. Variabel dependen, suatu fungsi tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel independen, melainkan dapat juga dipengaruhi oleh beberapa variabel independen. Suatu variabel ekonomi tidak hanya ditentukan oleh suatu variabel ekonomi lainnya, melainkan oleh banyak variabel. Nah, kita masuk ke dalam diferensi parsial. Sebuah fungsi yang memiliki suatu jenis variabel independen memiliki satu macam turunan. Sedangkan fungsi yang memiliki lebih dari satu fungsi variabel independen memiliki lebih dari satu macam turunan pula. Jika sebuah fungsi memiliki n macam variabel independen, maka akan memiliki n macam turunan. Jika y sama dengan f dalam kurung x z, maka turunan y terhadap x adalah fx dalam kurung x z sama dengan parsial y per parsial x. Dan turunan y terhadap z adalah fx dalam kurung x z sama dengan parsial y per parsial z. Dan turunan totalnya adalah dy sama dengan parsial y per parsial x dx ditambah parsial y per parsial z dz. Selanjutnya adalah derivatif dari derivatif. Hasil turunan parsial suatu fungsi dapat diturunkan kembali secara parsial tergantung pada derajat variabel independennya. Dalam contoh sebelumnya, dy per dx maupun dy per dz masih dapat diturunkan secara parsial lagi, baik terhadap x maupun terhadap z. Seperti dy per dx sama dengan terhadap x sama dengan d pangkat 2y per dx pangkat 2 sama dengan 6x dikurang 8x. Dan dy per dx sama dengan terhadap z sama dengan d pangkat 2y per dx kali dz sama dengan minus 8x dikurang 12z. Dan dy per dz sama dengan terhadap x sama dengan d pangkat 2y per dz kali dx sama dengan minus 8x kurang 12z. Dan dy per dz sama dengan terhadap z sama dengan d pangkat 2y per dz pangkat 2 sama dengan 10 dikurang 12x. Selanjutnya adalah nilai ekstrim dari maksimum dan minimum. Nilai ekstrim atau optimum sebuah fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel independen dapat dicari dengan pengujian sampai turunan kedua. Jika y sama dengan f dalam kurung x, z, maka y akan mencapai titik ekstrim jika dy per dx sama dengan 0 dan dy per dz sama dengan 0. Selanjutnya nilai ekstrim pada maksimum dan minimum. Lanjutannya, tingkat ekstrim akan maksimum atau minimum jika memenuhi syarat berikut. Jika maksimum bila d pangkat 2y per dx pangkat 2 kurang dari 0 dan d pangkat 2y per dz pangkat 2 kurang dari 0. Dan minimum bila d pangkat 2y per dx pangkat 2 lebih dari 0 dan d pangkat 2y per dz pangkat 2 lebih dari 0. Selanjutnya ada optimisasi bersyarat. Nah, ketika kita ingin mengoptimumkan suatu fungsi yakni mencari nilai maksimum atau minimumnya, tetapi terhalang oleh fungsi lain yang harus dipenuhi adalah contoh. Dalam kasus ekonomi, ketika seseorang hendak memaksimumkan utilitas atau kepuasannya, tetapi terikat pada fungsi pendapatan, sebuah perusahaan ingin memaksimumkan labanya namun terikat pada fungsi produksi. Dan selanjutnya kita masuk ke pengganda Lagrange. Mencari nilai optimum atau maksimum atau minimum
Suatu fungsi yang memiliki kendala atau constraint dapat diselesaikan dengan metode Lagrange. Caranya dengan membentuk sebuah fungsi baru atau fungsi Lagrange, yaitu fungsi yang hendak dioptimalkan ditambah hasil kali pengganda Lagrange dengan fungsi kendalanya. Nah, misal fungsi yang hendak dioptimumkan Z sama dengan F X, Y. Fungsi kendalanya yaitu U sama dengan G dalam kurung X, Y. Fungsi Lagrange-nya F dalam kurung X, Y Lagrange sama dengan F X, Y ditambah Lagrange dikali G dalam kurung X, Y. Nah, Fx-nya adalah X dalam kurung X, Y Lagrange sama dengan F dalam kurung X, Y ditambah Lagrange dikali Gx di dalam kurung X, Y sama dengan 0. Dan Fx dalam kurung X, Y Lagrange sama dengan Fy dalam kurung X, Y ditambah Lagrange dikali G, Y dalam kurung X, Y sama dengan 0. Dan F Lagrange dalam kurung X, Y Lagrange sama dengan F Lagrange dalam kurung X, Y ditambah Lagrange dikali G Lagrange dalam kurung X, Y sama dengan 0. Dan selanjutnya ada nilai ekstrim yang diperoleh akan maksimum atau minimum bila maksimum jika Fx pangkat 2 dalam kurung X, Y Lagrange kurang dari 0. Dan minimum jika Fy pangkat 2 dalam kurung X, Y Lagrange lebih dari 0. Nah, selanjutnya ada penerapan dalam ekonomi. Konsep diferensial fungsi majemuk sering digunakan untuk menganalisis perubahan variabel ekonomi yang saling bergantung. Nah, konsep ini berguna dalam menghitung laju perubahan tidak langsung dari suatu variabel terhadap variabel lainnya melalui variabel antara atau perantara, terutama saat hubungan antara variabel tidak langsung atau berbentuk fungsi majemuk. Nah, contoh penerapan diferensial fungsi majemuk dalam ekonomi yaitu ada yang pertama, permintaan sebagai fungsi pendapatan tidak langsung. Nah, dari situ kita dapat mengetahui bahwasannya perubahan kecil dalam pendapatan akan memengaruhi harga, dan perubahan harga akan memengaruhi permintaan. Yang kedua ada biaya produksi total atau total cost sebagai fungsi dari waktu melalui output. Nah, dari situ kita dapat mengetahui bahwa bagaimana biaya berubah seiring waktu jika output berubah menurut waktu dan biaya tergantung pada output. Dan yang ketiga ada pendapatan sebagai fungsi harga input dan teknologi. Nah, dari situ kita dapat mengetahui bagaimana perubahan harga input tenaga kerja mengaruhi laba. Nah, kesimpulannya yaitu diferensial fungsi majemuk memungkinkan kita menghitung pengaruh tidak langsung antar variabel ekonomi. Contohnya, pengaruh pendapatan terhadap permintaan melalui harga, pengaruh waktu terhadap biaya melalui output, dan pengaruh harga input terhadap laba melalui biaya. Nah, konsep ini penting dalam analisis ekonomi mikro, ekonometrika, dan perencanaan kebijakan. Karena banyak variabel ekonomi saling memengaruhi secara tidak langsung. Baiklah, sekian dari saya untuk penjelasan dari konsep diferensial fungsi majemuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.